يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama-sama setelah selesai daripada salat subuh kita secara berjamaah, kemudian kita duduk bersama-sama i'tikaf di dalam masjid ini sekalian ta'lim ataupun mendengarkan tausiah yang mana mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan ini mendatangkan kebaikan, keberkahan bagi kita semua ataupun keberkahan bagi warga yang tinggal di perumahan Pondok Surya Indah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan perjalanan ataupun ketika dia di dalam perjalanan, maka tidak senyaman ataupun tidak setenang semasa atau sewaktu dia di rumah. Oleh karena itu dalam Islam maka kemudian ada yang namanya rukhsah ataupun keringanan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ini. Kenapa? Karena tadi senyaman-nyamannya di perjalanan itu tidak bisa mengalahkan kenyamanan sebagaimana kita di rumah, sebagaimana kita tidak melaksanakan perjalanan. Itu pula ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa perjalanan itu adalah salah satu dari sekian banyak azab ataupun siksaan. Karena tadi macam-macam, kadang-kadang kita mau ke kamar kecil ataupun tidak setenang, pada intinya senyaman waktu kita di rumah. Maka dalam Islam muncul istilah yang namanya rukhsah, yaitu keringanan. Keringanan apa saja keringanan yang didapat oleh orang atau fasilitas yang Allah berikan bagi orang yang melakukan perjalanan ini, di antaranya adalah bolehnya dia untuk menggabungkan dua salat dalam satu waktu, yang kemudian disebut dengan bahasa al-jam'u atau menjamak daripada salat. Dan
hanya sholat-sholat tertentu yang memang diperbolehkan untuk dikumpulkan dalam dalam satu waktu. Keringanan lainnya adalah dia diperbolehkan bukan sekedar untuk mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, tetapi juga diperbolehkan untuk meringkas sholat yang awalnya jumlah rakaatnya 4, maka boleh atau bisa namanya rukhsah tadi, keringanan untuk dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Dan hanya sholat yang 4 rakaat lah yang kemudian secara umum ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Meskipun ada satu pendapat yang mungkin bagi kita rasa-rasanya aneh atau belum pernah mendengar, tapi setidaknya tetap saya sampaikan. Salat maghrib itu kan 3 rakaat. Ternyata ada satu pendapat yang mengatakan salat maghrib pun boleh atau bisa diringkas. Jadi berapa? Menjadi 2 rakaat. Bukan jadi 1,5. Jangan dikira potongannya itu setengah, 50% terus, enggak. Untuk maghrib. Tapi pendapat ini tidak masyhur. Tapi ya ada seperti itu. Yang masyhur kan zuhur yang awalnya 4 dikurangi menjadi 2. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan sholat isya. Adapun sholat subuh tidak ada digabungkan kemanapun dan juga tidak diringkas daripada sholatnya. Nah, yang diringkas dikurangi jumlah rakaatnya namanya qasar. Namanya qasar. Kalau yang digabungkan 2 sholat dalam satu waktu namanya jamak. Baik. Kalau kita perhatikan, ternyata tidak semua perjalanan itu bisa serta-merta boleh meringkas sholat. Boleh menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Tidak juga ternyata. Tidak semua sholat itu bisa digabungkan ataupun bisa diringkas. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, ayyakuna safaru tawilan. Jarak tempuh yang akan dijalani orang tersebut adalah memang jaraknya lumayan jauh. Kalau dalam kitab ini fikih mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wa tusawil yaum, yang untuk masa kita sekarang 81 kilometer. Itu standar minimal. Apabila jarak yang akan ditempuh itu kurang lebih berkisaran di 81 kilometer, maka syarat pertama telah terpenuhi, yaitu boleh atau bisa nantinya meringkas ataupun mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Kemudian yang kedua dia ayyakunal qasru ba'da mufarakati maudhi'il iqamati. Yang kedua syaratnya boleh menjamak atau mengqasar dengan catatan dia telah meninggalkan tempat ataupun kawasan di mana sebelumnya dia tinggal. Kita orang Samarinda, maka kebolehan menjamak dan mengqasar itu berlaku apabila telah meninggalkan Samarinda. Artinya keluar dari batasan kota Samarinda. Kalau kemudian kita arah ke Balikpapan, kita lihat dari sini ke Balikpapan jaraknya di atas 81 km terpenuhi. Oke. Yang kedua, kita sudah meninggalkan kota Samarinda. Kalau kita arah Balikpapan berarti kurang lebih di Lojanan ya. Kitaran Lojanan, ada kan perbatasan
kota Samarinda dan sudah meninggalkan Samarinda itu, disitulah baru berlakunya kebolehan menjamak dan mengqasar. Artinya, mohon maaf, kita orang perumahan Pondok Surya Indah berangkat pada saat zuhur misalkan, sampai di Islamik situ, berhenti kita. Jamak dan kasar di Islamik tidak berlaku. Kenapa? Karena kita masih dalam kota Samarinda. Apalagi di sini, di masjid ini. Orangnya tinggal di dalam situ. Ke masjid sini menjamak beliau, mengkasar. Begitu ditanya mau kemana? Mau ke Balikpapan. Kan ini sudah boleh katanya, karena sudah musafir. Belum musafir, masih orang sini. Jangankan keluar Samarinda, keluar perumahannya aja belum. Apalagi menjamak dan mengkasarnya di rumah, tambahnya. Artinya itu yang benar-benar perlu kita pahami, bahwa kebolehan ini berlaku bagi orang yang bukan mau melakukan perjalanan, tapi orang yang memang sudah di perjalanan. Saya tadi sedikit kelupaan. Salah satu fasilitas lainnya bagi orang yang musafir ini apa? Orang melakukan perjalanan ini adalah bolehnya nanti dia membatalkan puasanya. Ya kan? Dengan catatan memang dia sudah di perjalanan, bukan mau berangkat berjalan. Yang terjadi, saya pernah ketemu orang, beliau mau ke Banjar. Jadi dari Samarinda bulan Ramadan, menjelang Lebaran itu. Kurang lebih 1 pekan lagi Lebaran, jadi beliau mau ke Banjar. Subuh Ramadan itu, sarapan beliau. Begitu ditanya, enggak puasa hari ini? Padahal itu bulan Ramadan. Kata beliau apa? Oh, hari ini saya mau ke Banjar. Dan katanya boleh berbuka bagi orang yang di perjalanan. Saya bilang, Bapak ini belum perjalanan. Mau baru. Bukan di perjalanan, karena yang rupanya pahaman beliau itu asal sudah ada niatan mau berangkat, beres sudah. Padahal kan ketentuannya adalah bagi mereka yang sudah melakukan perjalanan. Standar dianggap melakukan perjalanan itu minimal meninggalkan daerahnya sudah. Begitu di jalan misalkan kita puasa, jalan, di perjalanan keluar sudah dari batasan kota Samarinda, kelelahan, silahkan. Bahkan tidak kelelahan sekalipun boleh kalau mau berbuka sudah. Tapi kan di Al-Quran ditutup dengan bahasa wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu meneruskan puasamu, bertahan dengan puasa yang ada meskipun melakukan perjalanan ini, dan itu jauh lebih baik. Kan ketentuannya seperti itu. Khusus untuk puasa. Dan ternyata sama kalau dalam sholat adalah keluar dulu dari batasan wilayah di mana dia tinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayakuna safaru mubahan. Perjalanannya itu bukan dalam rangka untuk maksiat. Maksudnya kita dari sini ke Balikpapan itu dalam rangka apa? Kalau kemudian dalam rangka hal-hal yang tidak diizinkan dalam agama, biar sudah melakukan perjalanan atau sampai bahkan di Balikpapannya, maka ketentuan menjamak dan mengqasar tetap tidak berlaku. Tapi sebatas sesuatu yang memang mubah atau boleh dilakukan. Ada acara keluarga, ada urusan pekerjaan, ada sesuatu yang kita mau beli atau kita cari sampai ke Balikpapan sana, tentu itu semua tidak mengapa atau boleh nantinya untuk melakukan jamak dan qasar ini. Atau hanya sebatas berlibur. Berlibur itu kan tetap hukumnya mubah. Artinya ini bukan untuk maksiat. Maka lagi-lagi berarti seandainya dari sini kita ke Balikpapan dalam rangka hanya liburan ataupun ke daerah Jawa sana, maka sudah masuk salah satu syarat ketentuan bolehnya untuk menjamak dan mengqasar. Kemudian alla yanwiyal iqamat. Nah, ini syarat
yang lainnya yang penting sekali untuk kita pahami bahwa alla yanwiyal musafiru iqamata arba'ati ayyamin ghaira yaumait dukhuli wal khuruj. Kita memang dari awal misalkan tadi contohnya ke Balikpapan tidak tidak niat tinggal di Balikpapan itu selama 4 hari. Kalau dari rumah kita sudah paham ke Balikpapan berapa lama, mungkin kurang lebih 1 pekan atau 1 minggu. Itu begitu sampai di Balikpapan tidak berlaku lagi jamak dan kasar. Kalau sudah niatnya seperti itu dari awal. Berapa batasannya? Ya tadi tidak berniat, diam di sana itu 4 hari. Berarti di bawah dari itulah yang masih berlaku jamak dan kasar. 3 hari. Dari sini kita dikasih tahu, tolong ke Balikpapan ataupun ke Jawa, nanti 3 hari tinggal di sana. Oh itu aman, dalam arti meskipun kita sudah sampai di Jawa atau sampai di Balikpapan, selama di sana kita menjamak dan mengkasar, maka masih boleh ataupun bisa. Kalau dia sudah disampaikan acara keluarga di Balikpapan, dikasih tahu nanti acara keluarga diminta datang, kurang lebih 1 minggu di sana. Berarti kita punya fasilitas boleh menjamak dan mengkasar itu hanya selama belum sampai Balikpapannya, di jalannya aja berarti. Dari sini ke Balikpapan berarti di jalannya saja. Begitu sudah sampai Balikpapan, maka tidak berlaku lagi jamak dan kasar. Sebagaimana nanti pulang dari Balikpapan, tidak berlaku lagi jamak dan kasar kalau kita sudah masuk wilayah kota Samarinda. Kalau dia belum sampai, misalkan tidak lewat tol, lewat jalan yang biasa di Masjid Cengho, misalkan situ zuhur. Pas kita sampai situ azan zuhur, orang berhenti kita. Begitu kita sholat zuhur, boleh jika kita mau sekalian dijamak dengan asar. Padahal kan dari Cengho ke Samarinda ini tidak terlalu jauh lagi. Belum habis waktu zuhur, insya Allah kita sudah sampai. Sudah sampai di Samarindanya. Cuma karena ini fasilitas sifatnya dan sifat bahasa rukhsah ini, maka kalau mau silakan. Silahkan boleh untuk melakukan itu. Akhirnya di Masjid Cengho kita sholat jamak, selesai dari zuhurnya langsung berdiri kembali lanjutkan sholat asarnya. Pulang ke rumah, baru anggaplah sekitar jam 3 sampai rumah sudah. Belum azan asar orang kan, dan bahkan masih waktu zuhur itu. Begitu kita sudah sampai rumah jam 3, orang belum asar. Sampailah kita di rumah. Beberapa saat misalkan masuk waktu asar, kita tidak lagi sholat. Hanya saja dalam fikih diminta untuk tidak menampakkan diri biar tidak terjadi atau muncul sangkaan fitnah. Jangan mentang-mentang sudah tadi orang azan asar duduk depan rumah. Santai aja, mau ngasih tahu nih, saya enggak ikut sholat lagi. Akan disangka orang, bisanya Pak Haji ini enggak sholat lagi. Padahal betul kita tidak melakukan kekeliruan. Karena kita sudah selesai sholatnya tadi. Cuma justru dengan sangkaan-sangkaan inilah nanti dikhawatirkan membuat orang banyak salah menyangka. Dan Islam menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Sebagaimana kita pahami, habis sholat subuh ini kan tidak ada sholat sunnah. Tapi kalau yang namanya qadha atau mengganti sholat yang tertinggal yang dulu, tidak ada masalah, bahkan sah-sah saja, tidak terlarang habis subuh ini. Tapi menjaga orang menyangka itu yang kita tidak dibenarkan, atau bahasanya kurang disukai. Habis subuh ini kita sholat lagi. Padahal kita mengqadha, mengganti sholat yang dulu. Cuman karena dikerjakan di masjid dan tidak biasanya orang mengerjakan selesai sholat subuh itu
akan ada yang menyangka, nggak tahu beliau ini kenapa sholat. Mana ada sholat sunnah sesudah subuh. Padahal kita memang tidak sholat sunnah sesudah subuh. Cuma karena kita melaksanakan sholat sesudah subuh itu, padahal kita mengqadha, akan ada yang menyangka. Akan ada yang menyangka-nyangka. Nah, supaya tidak muncul sangkaan orang inilah, kita diminta mungkin lebih baiknya pulang saja ke rumah, silahkan mengqadha sholatnya di rumah maksudnya. Tapi kalau merasa aman, tidak akan ada yang menyangka, ya silahkan untuk mengqadha. Nah, itu kasusnya mirip. Kita sudah melaksanakan jamak qasar, sudah melaksanakan asarnya dimajukan, sampai ke rumah waktu asar belum masuk, kemudian orang sholat asar, kita tidak lagi sholat, tidak mengapa ya, tapi tetap menjaga agar orang tidak menyangka macam-macam. Terkadang orang kita ini juga suka betul menyangka-nyangka itu. Harusnya kita bersangka baik. Oh, mungkin beliau tadi memang sudah melakukan jamak dan kasar. Atau kalau ada orang sholat sesudah asar, sesudah subuh, kita diminta untuk menyangka apa? Oh, orang ini mengqadha, makanya dia sholat. Nah, cuman kan tidak seperti itu justru yang terjadi. Nah, itu jadi tadi perjalanannya harus jelas jumlah jarak tempuh yang akan jarak yang akan ditempuh. Berarti dari sini ke Tenggarong itu tidak berlaku. Kan tidak sampai batasan daripada 81 km. Yang kedua, telah meninggalkan daerah di mana dia tinggal. Yang ketiga, tujuan melakukan perjalanannya memang dalam rangka bukan untuk maksiat. Yang keempat, sampai di tempat tujuan tidak lebih daripada tidak di atas tidak 4 hari kelebih. Kalau sudah sampai di tempat tujuan, namun niatnya di situ tinggal 4, 5 atau 6 hari, maka sudah tidak berlaku lagi jamak dan kasar ini. Tapi masih boleh berlaku selama di perjalanannya saja. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasanya silahkan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan jamak dan kasar ini. Kita belum sampai ke bagian praktek atau proses seperti apa menjalaninya. Tapi sekilas itu dulu. Silahkan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan. Enggi, silahkan. Betul. Nah, ini harus saya ulangi lagi perjelas. Dari sini ke Tenggarong memang benar lepas sudah Samarinda. Cuman jarak tempuh dari sini dari sini ke Tenggarong itu kan tidak sampai 81. Makanya syarat yang pertama jarak tempuh akhir nanti berapa kilometer, itu dulu. Yang kedua, meskipun jarak tempuh akhir nanti itu lebih daripada 81, cuma belum meninggalkan Samarinda juga sama, tetap tidak boleh. Makanya syaratnya bersambung. Satu, jarak tempuhnya harus di atas 80 atau 81 itu. Yang kedua, meninggalkan daerahnya sudah gitu. Nah, kalau ke Tenggarong, jarak tempuh syarat yang pertama ini yang tidak sampai. Meskipun syarat yang kedua mungkin nanti begitu kita jalan keluar dari, kalau tidak salah ya Patung Lembus ya, yang bundaran itu sudah habis Samarinda tuh. Begitu kita arah ke Tenggarong. Arah L itu betul, tapi jarak akhirnya ini yang tidak sampai, sehingga tetap saja tidak berlakulah jamak dan kasar di situ. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Bapak silakan. Baik. Rumahnya 2, istrinya bisa 2 juga itu. Dia punya rumah di Jawa dan juga punya rumah di Samarinda. Bagaimana? Orang yang seperti itu pertama dihukumi di mana dia memiliki KTP. Satu. Yang kedua, memang domisili secara umumnya dia di mana? Maksudnya gini, kalau memang dia di Jawa itu punya rumah, tapi kegiatan sehari-harinya itu dihabiskannya di Samarinda, maka dia tetap dihukumi orang Samarinda.
sampai ke sana itu masih boleh padahal rumahnya sendiri. Selama dia tidak tinggal di sana lebih daripada 3 hari, maka dia sampai rumahnya sana yang di Jawa menjamak dan mengqashar dalam 2-3 hari itu masih boleh. Apalagi kalau sebatas jalannya saja. Dari sini sebelum pas ada saat berangkat ke Jawa di perjalanan menjamak mengqashar itu jelas semuanya sama. Kalau ada orang tinggal 2 pekan, memang dalam sebulan itu dia setengah bulan di Samarinda, setengah bulannya di Jawa. Nah ini kan memang sama, artinya kehidupannya memang seperti itu. Dan dia memang punya dua tempat domisili ini. Bahkan tadi dua dapur. Nah maka berlakunya orang ini hanya di jalan. Untuk jalannya tetap boleh. Siapapun orangnya untuk urusan jalannya. Nah mungkin yang ditanyakan itu kalau sudah sampainya. Kalau sebatas rumah saja meskipun tapi tidak tinggal di sana, cuman memang kepemilikan milik pribadi yang di sana, itu tetap saja boleh untuk 3 hari pertama. Dan memang niatnya akan diam di situ selama 3 hari saja. Tapi kalau dari awal mau ke Jawa nih, kurang lebih mungkin 10 hari di sana. Wah, itu sudah berlakunya hanya untuk jalannya. Di jalan. Begitu stok sampai hari pertama pun sudah tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar. Karena apa? Karena dari awal dia sudah niat akan tinggal di situ selama 10 hari atau di atas daripada 3 hari itu tadi. Baik, Bapak, silakan. Saya ini kan kebetulan hobinya mengunjung. Nah, kadang-kadang itu di laut, kadang-kadang di sungai. Jaraknya pun kadang kurang dari 80 km. Nah ini pada saat kita di situasi di tengah sungai atau di laut itu boleh kadang kita berjalan dalam kondisi yang kurang dari 80 km. Baik. Ketentuan boleh atau tidaknya melakukan menggunakan fasilitas fasilitas jamak dan qashar ini kalau dalam bahasa ulama memang bukan masalah waktu. Artinya kan ada orang yang jaraknya sebetulnya dekat, cuman jalannya lama betul. Ternyata yang jadi patokan adalah jarak tadi, bukan masalah waktunya. Meskipun jaraknya dekat, tapi karena kendaraan atau mungkin aksesnya susah sehingga waktunya lama baru sampai. Ternyata tetap tidak berlaku. Artinya ketentuan awalnya sebagaimana kalau melihat dalil-dalil yang digunakan untuk masalah sholat jamak dan qashar ini bicaranya tentang jarak, bukan tentang waktu. Artinya kita ke mancing tadi, ke baik di sungai ataupun di laut, kalau memang jaraknya tidak terpenuhi padahal kita lama di posisi itu ataupun jauh ke situ berkeliling di pusaran sungai ataupun lautan itu, ya tetap saja tidak berlaku kalau memang jarak di mana kita memancing itu dengan tempat atau kawasan kita tinggal tidak memenuhi syarat sekitar 80 atau 81 km tadi, maka tetap tidak berlaku jamak dan qashar. Apalagi kalau mancingnya belakang rumah aja. Tambahnya jelas sudah itu. Kadang-kadang itu kan keadaannya tidak memungkinkan, misalnya di daerah-daerah yang kalau di sungai jaraknya sekitar 30 km atau di laut, kondisinya untuk kita melakukan sholat dalam keadaan normal. Nah itu biasanya itu tidak memungkinkan faktor gelombang dan sebagainya atau tempatnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang itu membuat kita ragu. Baik, jadi gini, ada satu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, yang mana hadis ini ya jujur saja kami jarang menyampaikan, atau bahkan memang ulama lebih memilih untuk sebagai pengetahuan saja dulu.
Dalam kondisi tertentu baru kemudian hadis ini disampaikan. Salah satunya apa? Hadis tentang di mana Rasulullah itu pernah menjamak dalam keadaan normal, tidak dalam perjalanan, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan turun hujan. Itu Rasulullah pernah. Tapi jamaknya adalah jamak takdim. Yang waktu sholat awal dimajukan, yang kedua, yang akhir dimajukan ke awal. Itu Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama di Mesir, yang mufti Mesir, pernah beliau menyampaikan hadis ini, ketentuan memakai hadis itu. Artinya jujur ada orang yang baca hadis, ketemu hadis itu, akhirnya dia amalkan hadis itu. Jadi tiap hari di rumah itu dijamaknya sholat zuhur sekalian sama asar. Maksudnya digabungkan, asarnya dimajukan di situ. Nanti asar tidak lagi, dia tidak perjalanan, tidak sakit, tidak ada uzur apa-apa. Begitu ditanya, dia jawab apa? Ada hadisnya. Ketika dia bilang ada hadisnya, susah kita sudah. Karena benar hadis itu ada. Tapi ternyata Syekh Ali Jum'ah menjelaskan tujuan hadis itu maksudnya untuk siapa? Oh ternyata satu, memang orang ini dari sisi syarat perjalanan tidak sampai. Tapi ada kondisi di mana dia sudah berpikir, kalau dia sholat zuhur, nanti sholat lagi asar, ini susahnya luar biasa. Sulit untuk bisa seperti itu. Akhirnya hadis ini kata beliau berlaku. Di antaranya bagi mereka yang selalu mengalami kemacetan, kata beliau. Itu kan di Kairo, beliau cerita di ibu kotanya Mesir. Kalau ada kondisi-kondisi, kita nih paham nih, sholat zuhur, misalkan di tempat kerja, kita paham nanti sebelum asar kita sudah pulang. Cuma begitu kita pulang, kita akan terjebak kemacetan di perjalanan nih, yang membuat kita sampai rumah itu bisa maghrib sudah. Akhirnya kata beliau, waktu dia sholat zuhur, itu sudah majukan sholat asarnya. Padahal di tempat kerja saja. Nah, inilah kata beliau salah satu fungsi hadis tersebut. Artinya memang ada dalam kondisi di mana kita itu sulit untuk mengerjakan sholat normal sebagaimana biasanya, maka ketentuannya ada boleh keringanannya, tapi hanya berlakunya apa? Satu, jamaknya jamak takdim, yang asar dimajukan atau yang isya dimajukan ke maghrib. Hanya itu, tidak boleh yang zuhur dimundurkan ke asar ataupun maghrib dimundurkan ke isya. Atau yang kedua, tidak berlaku pula yang namanya qasar, meringkas sholatnya tidak. Artinya tetap aja 4. Tetap aja berarti 4, 8 jadinya. Cuman ada kebolehan. Akhirnya kami memahami itu juga berlaku nanti bagi kita yang sedang mengadakan resepsi perkawinan. Itu kan ada kondisi-kondisi di mana kita itu rasa-rasanya nanti untuk sholat asar kayaknya susah. Atau mereka yang ada melakukan pertemuan ataupun rapat yang dia paham asar nanti kayaknya sulit sudah untuk sholat. Tidak mungkin lagi bisa sholat waktu asar itu. Kalau dia tidak jamak sekarang di zuhur, kemungkinan besar asarnya nanti tidak bisa sholat lagi. Dia paham kondisi itu. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, meskipun tidak di perjalanan maksudnya, silahkan masih boleh dengan ternaungi dalam bahasa hadis tersebut. Tapi itu kondisi kayak gitu aja. Artinya kalau dalam kondisi normal tidak mendesak sama sekali, tidak berlaku yang namanya jamak dan kasar ini. Jadi kalau tadi Bapak kemudian memahami kondisinya sangat susah, atau bahasanya ini bisa sih sholat cuman susahnya luar biasa mengerjakan sholat ini. Baik, kita gunakan hadis tersebut, laksanakan sholat zuhur sekalian asar di situ. Nanti asar tidak perlu lagi sholat, itu maksudnya. Jadi tidak repot lagi, begitu asar tidak lagi sholat meskipun jarak padahal tidak sampai. Itu artinya bukan di perjalanan. Tapi ketentuannya hanya jamak takdim. Yang asar dimajukan ke zuhur atau yang isya dimajukan ke maghrib. Selain itu tidak, tetap aja tidak berlaku kecuali memenuhi syarat-syarat yang ada tadi. Baik, ada lagi?
Bapak, sebentar, silakan. Jamaah itu dalam penugasan selama 1 tahun misalnya, apakah di daerah koperasi itu apakah bisa dijamah terus selama 1 tahun ini? Baik. Karena penugasan militer itu bisa saja 1 tahun baru bisa pulang. Kalau di samping itu apa itu kondisi daerahnya kadang-kadang kesulitan air, untuk minum aja susah, untuk cekok aja susah kadang-kadang. Apakah bisa dijamah di daerah penugasan tersebut? Baik, benar. Ada orang yang kemudian mendapat tugas atau menyelesaikan satu pekerjaan dari pekerjaannya atau dari atasannya. Kalau penugasannya 1 tahun, jangankan 1 tahun, 4 hari aja tadi kan tidak berlaku. Apalagi 1 tahun itu. Nah, yang berlaku tuh kayak gini nih, dalam fikih ada akhirnya jaraknya lebih lama, waktunya lebih lama. Wa in kana la ya'lamu muddata baqaihi fiha. Dari sini ke Balikpapan kita dari kantor. Dari kantor tugas. Ini ada pekerjaan, tolong selesaikan tapi di Balikpapan tempatnya. Akhirnya kita berangkat ke Balikpapan. Kita belum paham berapa hari bisa menyelesaikan tugas ini atau pekerjaan ini. Baik, begitu dia menjalani tugasnya, hari pertama di Balikpapan, menjamak dan mengkasar. Hari kedua, ketiga, hari ketiga belum selesai pekerjaan itu. Belum selesai, padahal hari ketiga sudah. Hari keempat belum juga selesai. Maka hari keempat dia masih boleh menjamak dan mengkasar. Sampai berapa lama yang kayak gitu? Sampai wa yajuzu ayyuqassira ila 18 yauman. Sampai dia boleh nanti menjamak dan mengkasar itu selama 18 hari. Kalau memang dari awal tidak paham pekerjaan ini kapan sih selesainya. Nah, kalau kayak tugas tadi kan sudah paham bahwa dikasih tugas 1 tahun. Itu kan sudah ngerti dari awal. Tapi kalau yang kayak gini, tolong ya selesaikan pekerjaan ini. Kita tidak paham ini pekerjaannya kapan, sampai berapa lama selesainya. Atau kita salah menduga, mungkin ini 2-3 hari aja. Ternyata justru hari ketiga, keempat, kelima, keenam belum selesai pekerjaan itu. Masih ada yang harus diselesaikan. Nah, itu boleh orang yang kayak gitu lebih lama. Berapa tadi? 18 hari. Artinya kalau pekerjaannya belum selesai dan sudah masuk hari ke-19, hari ke-20, maka tetap sudah tidak berlaku lagi jamak dan kasar tadi. Jadi itu aja yang paling lama tuh. Yang paling lama itu hanya sampai 18 hari. Itu pun bagi mereka yang tidak paham pekerjaannya. Oh, ternyata dikasih tahu mungkin besok selesai. Ternyata besok belum selesai. Lusanya lagi belum selesai. Nah, itu pokoknya sampai 18 hari masih boleh. Adapun yang dari awal penugasan, kita ditugaskan ke satu daerah, ini tugas di sini selama 1 tahun, paham sudah kita? Itu kan tidak lagi sebagai orang musafir kita di situ, tapi apa? Tapi kita mukim selama 1 tahun, karena standar mukim itu sebetulnya 4 hari. 4 hari itu dihitung mukim sudah. Dalam bahasa Arab itu gini. Kalau orang yang bukan tempat tinggalnya namanya musafir. Kalau dia sudah tinggal di tempat itu selama 4 hari namanya mukim. Tapi kalau sudah sampai tahunan, bahkan berpuluh-puluh tahun atau banyak tahun dia tinggal namanya mustautin. Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau orang ini hanya sebatas lewat di bawah dari 4 hari, 3 hari, maka orang itu disebut musafir. Tapi kalau di atas dari 3 hari, 4, 5, 6, 7, namanya mukim. Nama orang itu tuh. Dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau dia sampai tahunan, maka namanya mustautin. Ya kan, sholat Jumat itu kan diperuntukkan untuk mustautin, bukan mukim. Bahasa awalnya. Yaitu apa? Penduduk asli situ memang. Yang mereka memang tinggal di situ. Itu fokus awal kalau dalam pembahasan sholat Jumat. Jadi kalau setahun tadi, itu bukan lagi mukim namanya. Mustautin bahkan.
tingkatannya lebih tinggi dari mukim. Kalau mukim ini kita bukan orang Balikpapan, tinggal di Balikpapan 5 hari aja. Maka yang mulai hari keempat sampai hari kelima, 2 hari terakhir itu kita disebut mukimin di Balikpapan tuh. Tapi kalau sampai bertahun-tahun, maka namanya mustautin, sudah istilah yang digunakan dalam fikih maksudnya. Nah, jadi ya tidak berlaku. Adapun masalah kesulitan tentang air itu lain pembahasan, karena nanti akan ada muncul kebolehan untuk menggunakan debu atau bahasanya tanah tadi yang disebut dengan bahasa tayamum. Nah. Betul. Kecuali misalkan kita ditugaskan ke Papua, dari sini tugas ke Papua misalnya. Begitu sampai di Papua tidak berlaku lagi jamak dan kasar. Tapi selama di Papua itu masih aja berjalan-jalan, dalam arti dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Kalau jaraknya di atas 81 ya boleh, silahkan saja gitu. Nah itu, kalau kemudian menyerangnya itu di atas 81 baru berlaku, silahkan aja. Nah, jadi kita duduk di timur. Disediakan tempat tinggal. Baik, begitu di tempat tinggal itu tidak berlaku jamak dan kasar ya. Oh ternyata begitu baru 5 hari kita di tempat tinggal itu dikasih tahu jalan ke sana, tugas lagi ke sana. Tapi itu masih kawasan timur-timur maksudnya. Cuma jaraknya itu sudah daripada 81 jarak tempuhnya, baru berlaku ke pas kita jalan itu nah. Tapi selama yang di tempat tinggal yang sudah disediakan tadi, atau bahasanya di mes, atau ada tempat khususnya, ya tetap saja tidak berlaku. Maksudnya seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu bukan berarti tidak boleh sama sekali. Selama dia nanti ada berjalan-jalan dalam 1 tahun itu, ya ketentuannya selama perjalanannya lebih daripada 81, kemudian dia telah meninggalkan kawasan di mana dia menginap itu, maka boleh seperti itu. Menjamak dan mengkasar berlaku kembali. Bapak, tadi mungkin dari Bapak tadi beliau duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita penugasannya hanya 3 hari, misalnya Ustaz ya, lebih utama mana kita berjamaah terus selama 3 hari atau ikut sholat normal? Karena kita sering berselisih dengan teman. Di satu sisi karena jamaah itu kan fasilitas, maksudnya kemudian dari Allah kok nggak dipakai. Tapi di satu sisi yang lain, ya kita ada kemudian untuk sholat ke masjid atau apa untuk sholat normal. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dijelaskan bahwa jamak kosong itu bisa dilakukan setelah perjalanan. Nah, misalnya kita sering kan mau setelah wudhu kita mau ke Jawa. Nah, sholatnya itu berarti tidak boleh di rumah untuk jamaknya ya. Misalnya di Balikpapan dulunya seperti itu. Baik. Mungkin pertanyaannya bahasanya ya tadi secara umum dalam kondisi kita sekarang ya, kita punya kendaraan pribadi dari sini ke Balikpapan. Orang azan zuhur, kita bisa aja dengan kendaraan pribadi ini berhenti ikut sholat. Nanti pas asar, kita tidak terlalu sibuk-sibuk juga. Apalagi kita tadi kendaraan kita pribadi. Begitu asar misalkan kita mau berhenti lagi, sholat lagi bisa saja. Mending seperti itu bahasanya kan, kalau bahasa kebiasaan. Terus yang ditanyakan, mana yang lebih afdal? Dengan menjamak dan mengkasar, atau sholat saja normal, karena bisa kita sholat normal gitu. Ya kan mungkin sekali kita sholat normal. Maka kalau dalam bahasanya di sini, al-qasru afdal. Idza kana safaru masirata 3 ayyam. Dengan ketentuan yang tadi 81 km tadi, maka fal qasru afdalu minal itmam. Meringkas, menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Ini alasannya. Alasannya pertama, menunjukkan orang ini memiliki ilmu tentang jamak dan kasar. Jujur saja saya pernah ketemu ada orang begitu sholat biasa beliau.
Saya tanya, Pak, kenapa tidak dijamak dan dikasar? Kata beliau, sebetulnya saya mau aja jamak kasar, cuma enggak paham. Makanya saya nggak bisa. Karena beliau nggak ngerti. Nah, ini menandakan apa? Yang mengkasar menjamak ini berarti orang ini pernah belajar memang tentang jamak dan kasar. Ada ilmunya maksudnya. Yang kedua, berarti dia mengamalkan ilmunya itu. Sekarang gini, kalau kita beranggapan tidak perlu menjamak, tidak perlu mengkasar, toh kita bisa saja sholat normal sebagaimana biasanya. Terus ilmu ini untuk apa? Artinya kapan teramalkan akhirnya? Kalau justru kita tidak melakukannya pada saat perjalanan, itu yang membuat nilainya lebih afdal gitu. Yang ketiga, kan tadi bahasanya fasilitas yang Allah berikan, bahasanya tuh apa? Bahasa kitanya tuh gini. Kita lagi di perjalanan, Allah ngasih fasilitas. Ini kata Allah, ada nih karena kamu perjalanan ini fasilitas. Begitu kita pakai, kita ambil fasilitas yang Allah berikan, Allah lebih suka. Tapi seandainya tidak mengambil pun Allah tidak marah bahasanya. Makanya saya tidak sepakat ada ungkapan, kalau orang tidak sholat jamak dan kasar di perjalanan itu, dia sombong. Tidak menggunakan fasilitas, seolah-olah tidak bagus. Bukan juga. Karena yang namanya rukhsah ini pilihan saja sifatnya. Mau diambil silahkan, tidak diambil pun tidak mengapa. Tapi ternyata kalau mengambil justru ini lebih baik. Dengan bahasa apa? Karena dia mengamalkan ilmunya, akhirnya dilakukanlah jamak dan qasar ini. Dan ternyata itu cocok bagi orang kita. Sholatnya sekali aja zuhur, maksudnya ke masjidnya sekalian zuhur dan dijamak dengan asar. Begitu asar santai aja sudah. Bisa aja duduk di taman-taman pas orang salat asar. Atau kalau kita di perjalanan dari sini dulu ya sebelum ada tol. Begitu kita jalan sebelum sampai Tahu Sumedang itu jamak kasar sudah kita di situ. Begitu sampai Tahu Sumedang bisa kita banyak makan Tahu Sumedang tuh. Karena tidak terganggu sholat lagi kan. Karena kita sudah sholatnya gitu. Artinya cocok dengan orang kita ini. Sudah mudah pekerjaannya, memudahkan kita. Tambah banyak lagi bisa makan Tahu Sumedang itu. Nah itu maksudnya. Jadi artinya secara hukum memang dia dihukumi lebih utama, lebih afdal. Kemudian justru memudahkan sekali bagi kita. Ada orang beranggapan benar, makanya sering mungkin betul aja terjadi diskusi-diskusi di luar sana. Saya pokoknya selama ada aja masjid bisa aja berhenti dengan kendaraan pribadi itu, saya sendiri langsung aja gitu. Zuhur berhenti, nanti asar, nanti maghrib, nanti isya. Kalau ditanya boleh kayak gitu ya boleh, tapi kalau dibilang itu lebih baik bukan. Justru bahasa dalam fikih yang menjamak dan mengkasar ini lebih utama sebetulnya. Meskipun kita paham mau berhenti sendiri kan kendaraan pribadi juga bisa saja. Nanti zuhur ikut lagi, asar ikut lagi. Tapi kan tadi ketentuan bahasa mengamalkan ilmunya inilah yang kemudian terlihat dia lebih afdal, lebih utama. Jadi pada intinya kalau Bapak sekalian bisa untuk menjamak mengkasar, amalkan saja gitu. Dan cocok juga kan untuk kita gitu. Nanti santai aja sisanya gitu. Santai aja lagi. Tapi kalau juga tidak mau, ya silahkan tidak mengapa. Saya tidak sepaham dengan yang mengatakan sudah paham, sudah bisa mengerti masalah jamak kasar, tapi tetap tidak jamak kasar padahal juga di perjalanan. Orang ini adalah sombong, tidak juga. Artinya saya tidak sepakat dengan bahasa itu. Tapi kalau bahasa tentang mengamalkan ini lebih baik, ya saya sepakat dengan itu. Nah, yang kedua tadi benar. Kalau kita perjalanan misalkan pas zuhur sudah sholat di rumah, maka kalau memang mau sholat di rumah, maka sholatnya cukup zuhur saja. Asar mau tidak mau nanti harus dicari di luar di waktu asarnya. Tidak bisa dikerjakan di rumah tadi. Karena apa? Karena kita belum melakukan perjalanan. Baru mau, ya kan? Baru mau. Tandanya mau itu apa? Kendaraan sudah disiapkan. Tandanya mau apa? Tas sudah disiapkan. Bekal sudah ada. Tandanya mau. Tapi apakah ini melakukan perjalanan? Belum. Karena masih di rumahnya. Artinya tidak berlaku, masih jamak dan qasar. Terakhir mungkin Bapak,
Masih kah kita nih? Oh, lewat sudah. Mungkin lain kali aja, Pak. Atau kalau mau ditanya dulu, mudah-mudahan nanti mungkin dilanjut di luar aja. Tidak terasa, betul terang sekalinya harinya sudah. Baik, mungkin itu mohon maaf khususnya kepada Bapak yang tidak sempat. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya atau nanti kita ngobrol di luar, silahkan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kita atau kajian kita subuh kali ini. Dan yang paling penting mudah-mudahan Allah meridai, Allah menerima segala amal kebaikan atau amal-amal soleh yang kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpulnya di masjid ini di subuh kali ini, maka Allah kumpulkan nanti kita bersama-sama nanti lagi di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, satu saya kelupaan, kita doakan mungkin ada di antara jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Sama yang kalau tidak salah ada di antara jamaah kita yang hari ini berulang tahun. Nah, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, termasuk kita yang mendoakan juga semuanya. Mudah-mudahan Allah permudah segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita. Dan yang paling penting tadi, mudah-mudahan Allah meridai menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal jam'a jam'an maghfuran wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab wa amanan minal 'adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa anta radin 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.